Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Yuwardana dari kelas 7 BKIA. Di video kali ini dalam mata kuliah konseling remaja dan anak-anak, saya akan membahas tentang teknik relaksasi nafas dan juga otot. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian teknik relaksasi, manfaat dari teknik relaksasi, tujuan dari teknik relaksasi, bagaimana aplikasi teknik relaksasi tersebut, dan juga prosedur dari teknik relaksasi. Menurut jurnal yang saya baca tentang pengertian teknik relaksasi, menurut Cormier dan Cormier memberikan pengertian relaksasi sebagai usaha mengajar seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan-perasaan tegang dan perasaan-perasaan rileks kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, perut, dan juga kaki. Dengan melakukan relaksasi, maka reaksi-reaksi fisiologis yang dirasakan individu akan semakin berkurang sehingga ia akan merasakan rileks. Sedangkan reaksi-reaksi psikologis dilakukan dengan menghilangkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif individu tersebut. Menurut Jacobson, memberikan pengertian relaksasi adalah terapi atau latihan relaksasi untuk membawa seseorang pada keadaan rileks pada otot-otot. Jika seseorang berada pada keadaan santai, akan terjadi pengurangan timbulnya reaksi emosi yang menggelora, baik pada susunan syaraf pusat maupun syaraf otonom. Tujuan dari teknik relaksasi itu ada dua. Yang pertama, tujuan pokok relaksasi adalah membantu orang atau individu menjadi rileks. Dengan demikian dapat memperbaiki berbagai aspek kesehatan fisik. Dan yang kedua, itu membantu individu untuk dapat mengontrol diri dan memfokuskan perhatian sehingga dapat mengambil respon yang tepat saat berada dalam situasi yang menegangkan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat dari teknik relaksasi. Ada beberapa manfaat teknik relaksasi menurut Masters. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mengenai ketegangan otot. Yang kedua, meningkatnya kemampuan untuk menguasai ketegangan otot. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menguasai kegiatan yang terjadi dengan sendirinya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam hal aspek kognitif atau kemampuan berkonsentrasi. Yang kelima, berkurangnya ketegangan otot. Yang keenam, berkurangnya perasaan cemas dan emosi lain yang negatif. Dan yang ketujuh, berkurangnya kekhawatiran. Untuk aplikasi teknik relaksasi didasarkan pada keyakinan bahwa tubuh memberikan respon pada kecemasan yang merangsang pikiran. Teknik ini dilakukan dengan cara berbaring atau dengan cara duduk di kursi. Hal utama yang harus diperhatikan dalam teknik ini adalah klien harus dalam posisi yang nyaman, lingkungan yang tenang, dan pikiran yang rileks. Petunjuk untuk melakukan teknik relaksasi ini, konselor membacakan instruksi kepada klien, dilanjutkan dengan konselor menginstruksikan kepada klien untuk meraih kenyamanan dengan menutup mata dan mendengarkan instruksi. Konselor menginstruksikan untuk melakukan sesuai dengan macam-macam relaksasi yang dipilih. Misalnya dengan menutup mata sampai selesai, menggenggam tangan, menekuk kedua tangan ke belakang, menggerakkan dahu, mengerutkan dahi atau alis, menutup mata keras-keras, melekukan punggung, mengambil nafas panjang, menekuk kaki, dan lain-lain. Nah, untuk melakukan teknik relaksasi ini diperlukan persiapan-persiapan. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Dalam lingkungan fisik ini, kondisi ruangan yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan dalam teknik relaksasi ini, yaitu ruangan harus tenang, segar, nyaman, dan cukup penerangannya, sehingga memudahkan klien atau konseli untuk berkonsentrasi. Yang kedua yaitu kursi. Dalam teknik relaksasi ini, peletakan kursi juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga yaitu pakaian. Dalam melakukan teknik relaksasi, seorang klien harus menggunakan pakaian yang nyaman untuk
melakukan teknik relaksasi ini. Nah, untuk prosedur teknik relaksasi, menurut Priharjo menyatakan bahwa ada ponakan-ponakan teknik relaksasi nafas sebagai berikut. Yang pertama, usahakan seorang klien itu dalam keadaan rileks dan juga tenang. Yang kedua, menarik nafas yang dalam melalui hidung dengan hitungan 1, 2, 3, kemudian tahan sekitar 5-10 detik. Yang ketiga, hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan-lahan. Lalu, menarik nafas lagi melalui hidung dan menghembuskannya kembali melalui mulut secara perlahan-lahan. Lalu, anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga nyeri terasa berkurang. Ulangi sampai 15 kali dengan selingi istirahat setiap 5 kali. Nah, jadi teman-teman untuk melakukan proses konseling di antara konselor dan juga konseli itu bisa juga dengan menggunakan teknik relaksasi. Kenapa menggunakan teknik relaksasi terlebih dahulu? Karena dengan teknik relaksasi, konseli atau klien itu menjadi lebih rileks dalam proses konseling. Untuk proses konseling itu menggunakan teknik relaksasi nafas dan juga otot. Contoh dari relaksasi nafas itu tadi berupa menarik nafas secara dalam dari hidung dengan hitungan 1, 2, 3, lalu menghembuskannya secara perlahan melalui mulut, dan pergerakan itu dilakukan berulang kali. Nah, untuk teknik relaksasi otot bisa dengan memejamkan mata, dengan menekukkan tangan kedua tangan ke belakang, dan juga teknik lainnya. Dalam proses konseling, teknik relaksasi nafas dan juga otot ini dilakukan untuk mengurangi, menurunkan, dan juga mengatasi stres. Juga untuk mengurangi ketegangan emosi yang dirasakan oleh klien. Maka dari itu, teknik relaksasi ini diperlukan sebelum proses konseling itu berlangsung. Untuk teknik relaksasi nafas itu yang diperhatikan oleh seorang konselor untuk menginstruksikan kepada klien, yaitu dengan mengambil posisi yang nyaman, menggunakan pakaian yang nyaman juga, dan berada di dalam kondisi atau lingkungan yang nyaman. Lalu untuk teknik relaksasi nafas, kita harus mengambil nafas yang dalam seperti ini. Lalu dengan hitungan 1, 2, 3 dan tahan selama 5-10 detik. Kemudian kita hembuskan nafasnya melalui mulut secara perlahan seperti ini. Nah, untuk teknik relaksasi otot itu bisa kita lakukan dengan cara menutup mata seperti ini. Lalu dengan menggenggamkan tangan seperti ini. Lalu dengan menggerakkan bahu seperti ini untuk melatih konsentrasi kita. Nah, demikian penjelasan tentang teknik relaksasi nafas dan juga otot. Dari penjelasan tadi, saya mengambil referensi dari jurnal atau skripsi dengan judul Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Menanggulangi Kecemasan Siswa Saat Berbicara di Depan Umum dengan Teknik Relaksasi SMP Negeri 6 Percut Seituan tahun ajaran 2019. Demikian pembahasan tentang teknik relaksasi, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.